Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi syara'a lana minan nusuki ma syara'. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam rangkaian kisah kurban dari masa ke masa, dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengingat kembali bagaimana kisah kurban yang ada di era jahiliyah. Karena kita tahu bahwasanya selain haji yang merupakan syariat Nabiullah Ibrahim alaihissalam, salah satu rangkaian ibadah itu adalah kurban, yang merupakan paket daripada pembinaan dan pembangunan Ka'bah dari sejak era Nabi Ibrahim alaihissalam hingga di era masa jahiliyah. Dan kita tahu bahwa Ka'bah yang merupakan pusat spiritual dunia selain waktu itu Palestina, sehingga Ka'bah senantiasa mendapatkan pengagum untuk senantiasa beribadah di tempat ini. Oleh karena itu dari sejak sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, bahkan dari sejak bapaknya yaitu Abdullah, dari kakeknya Abdul Muttalib yang menjadi pemegang kekuasaan politik terhadap Ka'bah di era itu. Suatu saat ketika kemudian berusaha menggali air Zam-Zam yang sempat hilang, lalu kemudian antara suku dan beberapa keluarganya juga berharap untuk memiliki kekuasaan politik terhadap air Zam-Zam yang ada di dekat Ka'bah. Ketika itu anaknya sedikit, dan kita tahu era jahiliyah, era di mana laki-laki dibutuhkan untuk mampu mendukung bapaknya dan sukunya agar bisa bertahan eksis di tengah rongrongan kelompok dan keluarga-keluarga yang lain. Maka saat itulah sebagaimana penuturan Al-Imam At-Tabari dalam kitab sejarahnya bahwa Abdul Muttalib bernazar jika punya anak laki-laki hingga 10, satu akan dikurbankan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan latar belakangnya seperti kita sebut tadi, nazar tersebut supaya dengan 10 anak laki, maka Abdul Muttalib merasa pede untuk bisa menguasai air Zam-Zam yang ada di sekitar Ka'bah karena adanya dukungan daripada anak laki-laki ini. Ternyata betul beliau dikaruniai 10 orang anak, diantaranya adalah Abu Talib, diantaranya adalah Abdullah. Abu Talib dan Abdullah ini selain Al-Abbas, selain yang saudara-saudara yang lain, Hamzah termasuk, Abdullah di antara yang paling disayangi di antara yang lain. Dan kita tahu Abdullah ini adalah ayah kandung daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala kemudian terpenuhi nazar daripada Abdul Muttalib, maka ia bergerak menuju Ka'bah hendak menyembelih putranya Abdullah. Lalu ditegur oleh orang-orang sekitar. Katanya, wahai Abdullah, sayang kalau engkau sembelih anakmu sebagai bentuk kurban dan akan bermasalah di masa depan. Karena orang-orang berikutnya akan kemudian melakukan hal yang sama. Maka ia mengurungkan niatnya, apalagi memang dia sangat mencintai sang putranya ini. Lalu disarankanlah untuk menemui seorang dukun perempuan di kota Madinah untuk mencari solusi, karena itu era jahiliyah. Maka datanglah Abdul Muttalib ke Madinah untuk menemui sang dukun wanita tersebut. Lalu apa solusi yang didapatkan? Kata sang dukun, undilah putramu ini per sekali undian, selama namanya naik, maka engkau ganti dengan 10 ekor onta. Maka dilaksanakanlah undian tersebut. Kali putaran pertama, naiklah nama Abdullah, maka ditetapkanlah 10 onta, sehingga diundi lagi untuk kedua kalinya, naik lagi nama Abdullah, sehingga ditambah lagi dengan 10 onta, lalu diundi terus ketiga kalinya, nama Abdullah kembali tampil, sehingga sudah menjadi 30 onta, bahkan hingga ke-9 kalinya masih nama Abdullah yang tampil, sehingga sudah 90 onta yang harus disembelih. Barulah kemudian ke-10-nya, lalu yang naik adalah nama onta,
sehingga kemudian total onta yang harus disembelih demi menyelamatkan dan terbebas daripada penyembelihan Abdullah bin Abdul Muttalib yang merupakan ayahnya nanti Rasulullah bisa kemudian terselesaikan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam sebuah hadis menuturkan bahwa ana ibnu dzabihain, sungguh aku ini adalah anak dari dua bapak yang dua-duanya hampir disembelih. Satu Nabiullah Ismail alaihissalam, yang keduanya adalah Abdullah bin Abdul Muttalib yang kita ceritakan pada kesempatan ini. Di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, innallaha astafa Kinanah min walad Ismail, sungguh suku Kinanah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari keturunan Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinanah, lalu kemudian Quraisy dipilih dari suku Kinanah. Wastafani min Quraisy, lalu Allah memilih aku dari kalangan suku Quraisy. Lalu kemudian ada Bani Hashim, wastafani min Bani Hashim, lalu dari Bani Hashim itulah Allah memilihku sebagai seorang nabi. Ini adalah sebuah rangkaian silsilah dari sejak Nabi Ismail yang melahirkan keturunan suku Kinanah, lalu Kinanah kemudian melahirkan Quraisy, lalu Quraisy menurunkan Bani Hashim, lalu dari Bani Hashim inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, sehingga Bani Hashim menjadi keluarga besar yang menguasai politik Ka'bah di era jahiliyah, ketika kemudian peristiwa penyembelihan ini hampir lagi terjadi dari jalur keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sungguh perlindungan Allah kepada Nabiullah yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa begitu kokoh. Bahkan ketika nanti sudah jadi nabi pun perlindungan itu selalu senantiasa eksis, walaupun begitu usil orang-orang sekitarnya dari kalangan kaum musyrikin keluarganya sendiri. Begitupun nanti ketika beliau hijrah ke kota Madinah, menemukan lagi kerewelan yang luar biasa dari kalangan Yahudi, namun dengan penuh keyakinan dan dengan penuh optimisme bahwa beliau senantiasa terlindungi dari segala jenis musuh-musuhnya. Kita lihat ketika peristiwa beliau mau hijrah dikepung oleh seluruh kekuatan penuh kota Makkah. Namun kata Rasulullah, wahai Ali, tidurlah di tempat tidurku. Maka beliau keluar tengah malam. Di saat pengepungan lagi ketat-ketatnya, Allah hanya menyatakan, waja'alna min baini aydihim sadda. Kami membuat di depan mata mereka ada benteng. Fa'aghshaynahum, sehingga kami bikin mereka ketiduran semuanya. Fahum la yubsirun, mereka sama sekali tidak melihat bagaimana Rasulullah keluar dari tempatnya. Lalu keluarlah beliau dengan penuh aman mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah katakan wa makaru wa makarallah, mereka semua bikin makar untuk kemudian menghabisi nabinya. Mereka lupa siapa yang mereka lawan. Wa makarallah, sungguh Allah yang kemudian menyusun siasat balik terhadap makar mereka. Wallahu khairul makirin, Allah katakan siapa di antara kalian bisa melawan makar Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau bergerak menuju ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq yang sudah siap dengan onta. Lalu kemudian keluar berdua menuju sebuah gua. Lalu di belakang langkah-langkah mereka, Asma mengantarkan makanan, sekaligus kemudian ternaknya yaitu dombanya di tengah malam ikut menyusuri langkah Nabiullah Muhammad dan sahabatnya yaitu Abu Bakar, sehingga bekasnya hilang sama sekali oleh bekas kaki domba-domba yang dikeluarkan di tengah malam. Terus 3 hari demikian, sehingga tidak ada sama sekali yang mengetahui jejak Rasulullah. Padahal Asma selansiasa bolak-balik untuk mengantar makanan, tetapi dengan cara ternak yang diikutkan, sehingga langkah Asma terhapus lagi oleh langkah-langkah domba-domba yang diternakkan, hingga Allah mengizinkannya di hari ketiga untuk mengambil jalur menuju ke kota Madinah. Itulah perlindungan Allah. Di Madinah pun Allah katakan wallahu ya'simuka minan nas. Sungguh Allah melindungi dari kejahatan orang-orang.
Lalu kemudian kata beliau, silahkan pada pulang, enggak usah lagi ada yang ronda, karena kini Allah menegaskan bahwa Dia yang akan langsung menjagaku, sehingga tidak perlu kalian menjaga aku. Pemirsa yang dirahmati Allah, semoga kita belajar banyak dari teladan para nabi, yaitu Rasulullah SAW, dan juga dari kakeknya, yaitu Abul Anbiya Nabiullah Ibrahim, dalam rangka menegaskan istiqamah, konsistensi, dan rasa cinta maksimal dalam rangka beribadah dan bertanggung jawab selama hidup kita di dunia ini. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahu yatawalla salihin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.